Saat Yosef suami Maria baik Yosef maupun Maria, saya kira mereka keturunan juga dari orang-orang bangsawan. Maka Tuhan memilih tokoh-tokoh ini untuk menjadi alatnya untuk membantu supaya keselamatan dunia bisa terjadi. Dan ternyata sebagai manusia, Maria telah mendapat cinta daripada Yosef, dan mereka juga sudah janji nikah untuk hidup bersama sebagai suami istri. Tapi dalam rencana manusia semacam itu ternyata dibelokkan oleh Allah, bahwa Maria yang harus menjadi istri daripada Yusuf sebagai secara manusia yang normal ini dibelokkan oleh Tuhan. Ternyata Maria telah mengandung karena kuasa Roh Kudus. Dan Yosef yang melihat keadaan Maria yang berubah karena perutnya makin lama makin besar, inilah membuat dia ragu. Tentu dia pikir bagaimana hal itu bisa terjadi, padahal kami sudah berjanji untuk hidup bersama sebagai suami istri. Dan sebagai manusia dia punya rencana, ya dia tinggalkan Maria saja secara diam-diam supaya tidak ada masalah. Mungkin itu satu sikap yang benar, yang daripada dia menceritakan kemana-mana tentang keadaan Maria yang sekarang sedang duduk perut karena kuasa Roh Kudus ini. Tapi sekarang sedang memikirkan hal semacam itu, Tuhan memberi kebantuan. Setelah malaikat Tuhan menyatakan diri kepada dia, dia katakan bahwa jangan takut engkau menerima Maria sebagai istri, karena anak yang dikandung itu adalah buah daripada Roh Kudus. Yusuf setia dengan apa ini malaikat itu katakan, dan dia mengambil Maria sebagai istri. Dan kehidupan ini berjalan. Dan apa yang terjadi, ibu bapa dan saudara sekalian, dialah yang bersama Maria yang dalam keadaan duduk perut ke Bethlehem untuk cacat jiwa. Dan di sanalah anak Allah ini dilahirkan dalam sebuah kandang domba. Kandang domba ini barangkali menjadi pengalaman Yusuf juga. Dia tahu bahwa kesulitan untuk mendapat tempat yang baik karena cacat jiwa ini, maka menuju kepada kandang domba itu untuk melahirkan sang penebus. Allah datang mendapat tempat yang begitu sederhana, tidak ada tempat yang lain lagi. Dan mereka siap untuk menerima kenyataan itu, dan dalam keadaan yang waktu yang dekat juga diancam oleh Herodes untuk membunuh putra ini. Maka sekali lagi bersama bayi ini dan Bunda Maria mereka melarikan diri ke Mesir sampai Raja Herodes ini mati, dan baru kembali ke Nazaret hidup sebagai keluarga yang biasa. Yusuf bertanggung jawab atas keselamatan keluarga ini. Dia membina keluarga ini dengan kehidupannya sebagai tukang kayu, dan juga saya kira dia secara bapa melatih Yesus juga untuk bekerja sebagai seorang anak tukang, karena dikatakan apa yang menjadi pekerjaan bapa selalu menjadi pekerjaan seorang anak. Gimana Pak? Bapaknya polisi, anaknya itu mau polisi juga. Dan Yesus menjadi anak tukang kayu, tentu dapat latihan daripada Bapak Yosef ini untuk bekerja keras. Tapi dengan menampakkan diri sebagai putra tukang kayu ini juga membangun watak kerja keras juga daripada Yesus, yang banyak kali lupa untuk ingat akan dirinya dalam pewartaannya keluar setelah beliau berumur 30 tahun. Dan itulah keadaan keras, kerja keras manusiawi ini cuma bentuk watak daripada Yesus juga sebagai putra Allah. Apa yang menjadi pekerjaan Bapa menjadi pekerjaan anak. Tapi dia menjadi tukang kayu, tapi dia menjadi pewarta sabda Allah yang mendatangkan keselamatan kepada manusia. Dan pewartaannya berjalan dengan segala sikap, perbuatan, hal-hal mujizat dan lain sebagainya untuk menunjukkan kealahannya. Tapi akhirnya putra yang terkasih ini pun akan mengalami bahaya yang besar. Ialah bahwa akhirnya dia boleh mati disalibkan di kayu salib untuk menyelamatkan kita. Putra Allah datang untuk menyelamatkan kita. Putra Allah datang untuk membebaskan kita lewat binaan, lewat asuhan Bapak Yosef, Bunda Maria. Dan dia kemudian terlepas dari mereka sebagai putra yang harus bertanggung jawab untuk melaksanakan apa yang Tuhan mau, apa yang Bapa di surga mau, apa yang Bapa di surga kehendaki. Jadi Yesus katakan apa yang dikatakan Yesus itu adalah kehendak Bapa. Ketika Maria
Dan Yosef mencari dia di kehilangan sesudah pesta Paskah itu, dia menemukan dia. Maria katakan, anak, mengapa engkau buat kami begini susah? Dan apa jawabannya? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus ada di rumah Allah? Rumah Bapa. Inilah apa yang dikatakan, inilah kehendak Bapa. Berada di rumah Bapa adalah kehendak Bapa di surga. Dan Maria tidak mengerti apa arti bahasa macam itu. Maria tidak marah. Maria menyimpan saja dalam hatinya dan merenungkannya. Marilah kita menerima kehadiran sabda Tuhan dalam hidup kita. Sekarang juga kita tidak mengerti apa-apa, sekarang kita serahkan saja kepada Tuhan. Saya kira sikap kita adalah seperti Bunda Maria, menyimpan dan merenungkan kapan firman itu akan diterangkan dengan baik kepada kita sebagai kehendak Bapa, kita tidak tahu. Kita bersabar saja seperti Bunda Maria, menyimpan dan merenungkan dan tetap menemani Yesus sampai mati di kayu salib. Bunda Maria tidak mundur. Sesuai dengan niatnya, aku ini hamba Tuhan, terjadilah padamu perkataan ini tetap, fiat ini tetap dipertahankan sampai tuntas, tidak mundur lagi. Ketika putar disalibkan, Maria tetap berserah diri kepada kehendak Bapa di surga. Dia tidak merontak, dia marah, tapi fiatnya diulangi lagi. Jadilah padaku apa yang Tuhan mau, apa yang Bapa mau, apa yang Bapa kehendaki untuk sedikit. Penyerahan Bunda Maria ini tuntas sampai akhirnya dalam peristiwa gembira kita mendoakan Bunda Maria diangkat ke surga, bukan karena kesetiaannya akan kehendak Tuhan yang terkandung dalam dirinya sendiri. Mudah-mudahan Tuhan pasti mempunyai kehendak untuk kita masing-masing. Apa kita tabah juga dalam kesusahan, dalam penderitaan di dunia ini, ataukah kita mau melarikan diri pada hal-hal yang tidak dipertanggungjawabkan? Ini masalah dari kehendak Tuhan. Bagaimanapun tetap kita pegang teguh. Ya, dan hari ini saya kira sirkuit Mandalika ramai di sana, kita tidak ikut. Ya, tidak apa. Karena dengan kehadiran para pembalap ini juga membuat Mandalika menjadi dunia. Tanpa mereka, Mandalika tidak punya nama. Tapi kehadiran para pembalap dunia ini membuat Mandalika juga menjadi dunia dikenal. Terima kasih kepada Tuhan karena karya besar yang membuat Lombok ini mempunyai nama besar karena Mandalika ini.